Oke Bu, mungkin sembari kita menunggu peserta yang lain, kita bisa langsung mulai saja ya Ibu ya. Ya, ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di webinar Kaizen Foundation. Perkenalkan, saya Nilam selaku MC yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu memahami anak dan remaja resiko human trafficking. Nah, sedikit kami informasikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, bahwasanya Kalista Foundation merupakan lembaga nirlaba yang bergerak pada pembinaan anak-anak rentang usia 15 sampai dengan 23 tahun dari kalangan anak jalanan, yatim piatu maupun keluarga kurang mampu. Adapun program yang kami kembangkan meliputi pelatihan secara offline ataupun online, bantuan modal usaha, fasilitas pengembangan komunitas usaha dan juga magang, termasuk acara webinar kita pada hari ini yang merupakan salah satu program dari Kalista Foundation. Baik, langsung saja sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga konduktivitas jalannya webinar. Yang pertama, silakan untuk menonaktifkan audio selama MC atau moderator berbicara, serta saat pemaparan narasumber, dan boleh mengaktifkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Dan yang kedua, boleh makan dan minum selama acara berlangsung karena acara kita bersifat santai namun tetap fokus. Dan yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di room chat, raise hand, atau secara langsung mengaktifkan audio. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, kali ini kita sudah terhubung ya dengan narasumber kita, Ibu Fida Mujiono, MA PCC. Beliau merupakan life parenting interkultural coach. Nah, ini keren banget nih, Ibu Fida Mujiono yang merupakan interkultural coach yang mana itu adalah uh, suatu hal yang sangat istimewa sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada webinar kita pada pagi hari ini. Dan ada pun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang mana telah sudah kita lalui bersama. Dan yang kedua, pemaparan narasumber, ketiga diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Baik, tidak perlu kita menunggu lama lagi, langsung saja kita ke agenda kita selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita. Kepada Ibu Fida Mujiono, MAPCC, saya persilakan. Ya, selamat pagi semua para pendengar dari Kalista dan yang mengikuti webinar ini. Saya merasa sangat terhormati Anda mau mengikuti satu topik yang sangat up to date ya sekarang ini dengan banyaknya maraknya pancingan-pancingan melalui sosial media dan sebagainya. Anak-anak muda kita itu mudah terperangkap di di bagian-bagian yang sangat rawan. Nah, em, mengapa anak dan remaja, bukan anak dan remaja itu saja, tetapi kita bisa mengatakan bahwa eh, remaja, kalau kita mengatakan anak dan remaja itu kan masih umur-umur sekitar 18 ya. Cuman saya melihat banyaknya juga anak-anak yang sudah, bukan anak-anak ya, orang-orang yang sudah dewasa yang juga terperangkap dalam human trafficking. Dan seperti yang sudah di terlihat di berbagai media, human trafficking ini di Indonesia sebenarnya sudah sangat lama ya. Cuman makin ke hari ke sini kita ini makin banyak sekali dan makin meningkat. Bisa slide nomor 2, Mbak Nilam? Nah, saya mau memasuki dengan sebuah cerita. Jadi cerita ini adalah cerita yang sebenarnya dan menyangkut dulu keponakan saya. Ini terjadi sekitar mungkin 25 tahun yang lalu ya. Cuman nah itu perlu perlu sekali, 25 tahun itu 25 tahun yang lalu ini sudah terjadi. Ini menyangkut keponakan saya yang bernama Yuli. Yuli waktu itu umur 18 tahun. Dia ketemu dengan seseorang, bertemu dengan seseorang yang sangat ramah,
yang berumur sekitar 30 tahunan lah. Yuli tinggal di rumah saya dan dia mengatakan, apa, "Ibu, saya punya pacar sekarang," katanya gitu. "Pacar saya itu kaya, dia punya mobil bagus, mobilnya Mercedes, dan saya suka dibawa ke tempat-tempat mewah, ke rumah makan yang mewah, saya senang," pokoknya begitu. Jadi saya melihat Yuli itu, udah sangat, keblinger sekali ya dengan pacarnya ini. Dan pacarnya tuh suka memberikan coklat, memberikan, bunga-bunga kayak gitu. Jadi anak umur 18, ketemu, eee eee, pemuda yang sekitar umur mungkin 30-an lah. Terus ditunjukin fotonya, 25 tahun yang lalu belum ada HP, yang bisa ini ya, dan, seperti sekarang. Jadi mereka memakai foto foto beneran gitu. Nah, saya sebagai, eee, penanggung jawabnya Yuli, saya langsung curiga gini, "Coba deh bawa bawa bawa, eee, pacar kamu ke rumah, kenalin sama saya," gitu. Cuman orang ini, Ini nggak apa-apa, aku belok ngurusin. Aku malah nonton dari aku ya. Tapi gimana? orang ini, eee selalu memberikan alasan bahwa, mmm, "Saya sibuk, saya bekerja, saya," dan sebagainya ya. Jadi saat itu nggak pernah ketemu. Satu hari saya ikutin, Yuli untuk pergi, dia, dijemput di agak jauh gitu. Agak jauh dari rumah. Jadi, saya cuman bisa melihat dan saat itu, saya tahu bahwa orang saya mukanya aja udah kelihatan gitu ya. Jadi, eee, pulangnya Juli mengatakan, "Saya mau diajak pergi ke," waktu di ke Bangkok katanya gitu, ya. "Saya mau diajak ke Bangkok." Mmm. Saya bilang saya tidak setuju dan saya tidak akan memberikan, pasport ataupun dia minta minta dibikinkan pasport. Saya bilang, "Kamu masih di bawah umur, jadi, saya tidak akan memberikan, pasport, tidak akan mem membuatkan pasport untuk kamu." Jadi tentunya dia sangat marah sekali dan kebetulan, dia cerita sama temennya bahwa dia mau minggat gitu. Jadi dengan sangat terpaksa saya, mengunci, kamarnya sampai beberapa saat sampai dia reda dan saat itu, karena tidak ada HP-HP-an ya waktu itu ya, jadi si orang ini tidak bisa menghubungi ya. Jadi dia cuman berkeliaran di depan. Dan satu kali saya, ketemu dengan dia, saya bilang, "Kalau sampai Anda memaksa, saya akan lapor kepada polisi." Ya, ini ceritanya se se yang sebenarnya yang terjadi dengan keponakan saya sendiri ya. Slide selanjutnya Mbak Nilam. Jadi, perdagangan manusia ini sudah sangat menyebar luas sekali di Indonesia. Mungkin mungkin yang terjadi di Jakarta, lebih banyak ya, tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa perekrutan daripada anak-anak di desa-desa itu, juga sangat banyak sekali. Saya pernah bekerja dengan satu yayasan untuk menyelamatkan anak-anak yang dibawa dari desa, eee, beberapa tahun yang lalu dan mereka ini direkrut oleh beberapa orang dari desa dan dijanjikan untuk bekerja di Jakarta, ya. Eee, jadi, lingkup perdagangan manusia di Indonesia ini sudah mengena pada banyak individu-individu di berbagai tempat di Nusantara. Yang disebut dengan perdagangan manusia itu bukan cuman hanya, apa ya, merekrut dan kemudian, memperkerjakan,
anak-anak remaja ini dari desa ke kota, tetapi juga eksploitasi seksual ya, dan kebanyakan yang perempuan-perempuan itu juga ada eksploitasi seksual, tetapi sekarang juga meliputi juga pemuda-pemuda ya, anak-anak muda ya, bukan hanya perempuan saja ini. Dan kalau dari anak-anak jalanan karena tidak ketahuan dan mereka mungkin tidak memiliki KTP atau bagaimana, itu ada juga terjadi perdagangan organ. Eh, dan yang bisa kita lihat adalah kebanyakan mangsa daripada atau victim daripada perdagangan manusia ini adalah dari populasi yang rentan, populasi yang naif atau lugu ya, dan anak-anak yang masih belum terbentuk. Slide nomor selanjutnya, Mbak Nilam. Nah, di Indonesia sendiri human trafficking ini Indonesia itu menjadi negara sumber. Dan kita sudah tahu ya, banyak sekali tenaga kerja Indonesia dikirim ke luar negeri. Ya, jadi mereka menjadi negara sumber di mana keadaan ini membuat para remaja yang dikirim ataupun para tenaga kerja yang dikirim itu menjadi orang-orang yang sangat rawan. Negara transit itu apa? Negara transit itu adalah orang-orang yang dikirim ke sini sebelum disalurkan ke negara lain. Karena seperti misalnya dari UN ya, dari UNHCR, dari apa namanya, NGO, dari organisme internasional juga mengirimkan para peminta suaka untuk transit di Indonesia. Nah, transit di Indonesia ini membuat keadaan mereka rawan karena yang ditransitkan ini, orang-orang yang ditransitkan ini, mereka tidak boleh bekerja. Nah, terus gimana caranya mereka cari makan? Ya. Jadi keadaan mereka rawan. Saya dulu pernah menangani juga di UNHCR ya. Jadi saya tahu bagaimana rawannya anak-anak muda yang dikirim ke sini ya. Mereka itu berumur sekitar 13 sampai 18 tahun ya. Jadi ceritanya adalah mereka akan Indonesia sebagai negara transit, di mana Indonesia sendiri itu bukan negara penerima suaka, tetapi akan tinggal sementara di sini dan dikirimkan ke negara lain. Selain itu, ada juga Indonesia juga negara tujuan dari para human trafficker. Artinya, yang akan merekrut itu pergi ke Indonesia untuk mencari mangsanya. Slide selanjutnya, Mbak Nilam. Nah, definisi human trafficking ini sendiri adalah sebuah kejahatan yang melibatkan apa yang kita katakan adalah pemaksaan terhadap individu ataupun juga pengecohan terhadap individu untuk diperlakukan sebagai tenaga kerja paksa dan pelayan seksual. Mungkin ada sedikit yang perlu saya ceritakan ataupun saya jelaskan. Tenaga kerja paksa itu bukan seperti adalah yang disebut perbudakan ya. Kalau perbudakan itu istilahnya sendiri adalah orang itu tidak memiliki hak untuk menerima gaji ataupun apa. Jadi sistem perbudakan ini adalah sistem perbudakan yang ada di zaman kolonial. Kalau zaman sekarang dengan human trafficking itu lebih disebut sebagai tenaga kerja paksa.
Artinya mereka dipaksa untuk bekerja dengan tadinya dijanjikan gaji sekian, mereka terimanya cuma sekian dan dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak memiliki skill ataupun memiliki keterampilan. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, bentuk-bentuk daripada human trafficking ini seperti yang saya katakan tadi adalah kerja paksa, di mana mereka dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang tadinya yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang paling banyak adalah pelayan seksual. Pelayan seksual ini terjadi di populasi anak-anak remaja wanita dan juga anak-anak remaja pria. Belum lagi ada pelayan seksual dari anak-anak sendiri, anak-anak yang lebih kecil ya, yang kita sebut sebagai korban dari para pedofili yang banyak ada di mana-mana. Dan bentuk yang ketiga adalah perdagangan organ. Mungkin Anda sekalian sudah pernah mendengar ketiga bentuk daripada human trafficking ini. Pasti ada yang sudah mendengar baik dari media ataupun dari sekeliling ya, langsung begitu. Seperti yang saya tadi alami dengan keponakan saya sendiri. Nah, kemarin saya sedang iseng-iseng melihat ini ya TikTok ya, dan ini adalah kisah daripada Ramayana Munika. Nah, ini juga ya, jadi kisah dari Ramayana Monika ini, dia tadinya dijanjikan untuk magang ke luar negeri, ya, magang ke luar negeri, dan ada badan yang merekrut orang-orang anak-anak, bukan anak-anak ya, individu-individu yang berpendidikan. Ini mungkin dari S1 ya, saya nggak mendengar ke semuanya ceritanya. Ramayana Monika ini dijanjikan untuk magang di Jerman, ya, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tetapi ternyata sesudah sampai di sana dia dipekerjakan di tempat-tempat yang dia tidak pernah mimpi untuk sampai menjadi kuli bangunan. Nah, para individu ini sebenarnya bukan orang yang bodoh juga ya, artinya dan juga untuk masuk ke sana untuk menjadi ikut ke dalam pergi ke Jerman itu mereka sendiri harus satu membayar paspor, dua membayar iuran kepada agen itu, dan ketiga kalau di Jerman setahu saya itu mereka harus belajar bahasanya. Jadi mereka harus mengeluarkan dari uang sakunya sendiri untuk belajar bahasa karena itu suatu peraturan dari Jerman. Nah, badan-badan perekrutan ini memang sebenarnya ada legalitasnya ya, karena mereka sebenarnya juga mencarikan tempat-tempat magang. Cuman pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pada pertama kalinya. Nah, salah satu daripada anak asuh saya juga dulu pernah ikut di KDM, di Yayasan Anak-anak Jalanan. Saya mengasuh seorang anak berumur 16 tahun, namanya Evera. Dia tuh sangat pintar sekali dan sangat rajin belajar bahasa karena dia mimpinya adalah untuk pergi ke luar negeri dan menikah dengan seorang
bule ya. Nah, karena nah ini ada yang kita sebut cognitive bias, artinya pemikiran-pemikiran yang salah dengan adanya kalau menikah dengan bule itu nanti akan kaya sendiri apa dan statusnya naik. Jadi Evera ini dia umur 16. Nah, terjadi sekitar beberapa tahunnya 10 tahun yang lalu. Jadi sudah ada WhatsApp, sudah ada email dan sebagainya ya di ini. Jadi dia browsing dan dia tujuannya adalah sebenarnya dia mencari sponsor seperti saya, artinya induk semang yang mau mem- me- me- membiayai kuliahnya di luar negeri. Dan dia mendapat beberapa tawaran, artinya beberapa orang yang bersedia untuk menyekolahkan dia di Amerika waktu itu. Nah, eh, salah satunya dia mengambil salah satu daripada yang mau mensponsori dia. Ini saya lihat dia orangnya bilang saya ini seorang duda, punya anak satu, jadi nanti barter. Saya sekolahin kamu, tapi kamu juga jaga anak saya untuk karena saya ini seorang militer yang sering pergi. Nah, ceritanya begitu. Ini Evira ini udah sangat, pokoknya udah sangat berbunga-bunga sekali dan impiannya mau akan segera berangkat. Nah, kan karena anaknya itu memang benar-benar keras kepala, saya sendiri kesusahan untuk menghambat dia ya. Eh, jadi saya bilang gini, oke, kamu tolong minta pada dia fotonya mana, fotonya sih ini, kamu minta kirim fotonya. Orang ini sudah siap untuk mengirimkan dana ke Evera. Dia minta rekening bank. Nah, karena Evira ini tinggal di yayasan, dia tidak punya rekening bank. Jadi dia minta bisa nggak ditransfer ke saya. Saya bilang saya nggak mau ada transferan dari luar negeri, nanti saya kena pajak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang oke, kirimkan fotonya. Foto dikirim, ya, foto dia pakai pakaian militer dan sebagainya gitu. Nah, sekarang saya bilang, nah ini terjadi berulang-ulang ya dengan email, dengan WhatsApp dan sebagainya. Saya bilang begini, oke, kamu minta dia video call dengan kamu. Saya mau ada di sebelahnya. Nah, orang ini selalu nggak bisa karena saya ada di camp, saya ke ini, saya lagi kerja, nggak bisa gitu. Saya bilang, oke, kirimkan foto anaknya. Nah, yang dikirim itu adalah anak sekitar umur 12-an, 13-an gitu. Dan kelihatan banget kalau muka mereka berbeda dan rambut mereka berbeda. Nah, saya nggak eh, singkat cerita, ini digagalkan karena saya bilang kalau kamu masih terus ngotot, ya sudah. Nanti kalau terjadi sesuatu, ya kamu nggak tahu ya, akan minta tolong pada siapa karena itu ada di Amerika. Ya, ini salah satu contoh daripada yang sebenarnya juga terjadi dengan anak-anak jalanan ya, dengan anak-anak jalanan di mana anak-anak jalanan ini keadaannya juga sangat rawan. Selanjutnya, jadi bagaimana sih taktik para pelakor ini? Eh, Sebenarnya eh, banyak sekali taktik-taktik mereka 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 lakukan, ya, para human trafficker ini. eh, ya, Mereka melakukannya dengan slide nomor 9, dengan memancing, ya, memancing. Nah, seperti ceritanya Yuli tadi, mereka itu memancing dengan banyak hal ya. Kadang-kadang mereka memancing dengan mobil-mobil yang mewah, ya.
dan pura-pura tanya jalan. Ya, seperti yang mungkin ada sekalian pernah lihat di di TikTok ataupun di Instagram, di Reel ya. Itu semuanya terjadi dengan dengan gamblangnya di sini ya. Jadi mereka memancing dengan sangat ahlinya. Jadi sangat sangat gamblang sekali. Mungkin ada sekalian juga sudah pernah menyaksikan film yang dari Liam Neeson, Taken, ya. Dan tentunya para victim ataupun mangsa-mangsa ini adalah yang dicari adalah anak-anak yang 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 masih lugu ya, dan juga remaja-remaja yang menginginkan sesuatu. Jadi teknik pertama yang dilakukan adalah memancing, ya, memancing dari korban-korbannya. Selanjutnya, kedua adalah kadang yang saya amati juga itu adalah mereka memberikan hutang ya. Nah, sekarang sudah juga saya dengar-dengar ya dari para ART itu ya, yang masih muda-muda itu ya, dengan pinjol ya. Dengan pinjol akhirnya mereka tidak bisa membayar, terus mereka diancam-ancam. Nah, terus mereka diiming-iming lagi. Jadi, oke, kalau begitu kamu kerja di tempat ini deh, gajinya lebih besar. Jadi mereka ditarik dari tempatnya mereka sedang bekerja jadi sebagai ART ataupun em, petugas ataupun karyawan dari sebuah toko, mereka dipindahkan. Nah, ini terjadilah tadi kerja paksa. Jadi mereka dimasukin ke ke satu pabrik di mana mereka dipekerjakan dengan paksa. Dan tentunya gaji yang diterima bukan diterima oleh orang yang bersangkutan, tetapi gajinya itu akan diberikan kepada human trafficker ini. Ya, jadi pinjol-pinjol itu juga sangat berbahaya sekali. Memang jumlahnya itu sangat nggak seperti kalau kita pinjam di bank, tetapi jumlah yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja ini kan juga nggak terlalu besar gitu. Mereka mau mau apa sih ya biasanya kalau mau hutang mereka mau beli sepeda motor gitu ya. Jadi cuman 10 juta kayak gitu-gitu. Cuman eh, 10 juta itu kalau mereka diminta untuk 500 sampai 20 bulan itu sudah lebih daripada mungkin lebih daripada yang eh, beberapa kali lipat, dan kebanyakan para ART ataupun remaja-remaja ini tidak bisa membalikin hutangnya dari para pinjol ini. Nah, itu. Selanjutnya, janji Pinocchio. Nah, inilah janji Pinocchio. Jadi janji Pinocchio ini saya bilang Pinocchio karena Pinocchio itu adalah uh, cerita dari Pinocchio adalah kalau dia suka berbohong ya. Jadi janji bohongan, janji palsu lah gitu. Eh, di mana sih biasanya itu Kak orang-orang ini akan ditempatkan? Ya, para TKI itu ya. Nah, para TKI ini kebanyakan dikirim kemana? Ke Asia terutama ya, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Thailand, dan terutama yang terbanyak adalah di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah, dan
eh, mereka dijanjikan untuk bekerja misalnya sebagai di tempat-tempat di hotel-hotel. Ya, ternyata apa yang terjadi sesudah sampai di sana, mereka tidak bekerja di hotel sebagai apa eh, cleaning service, tetapi mereka dipekerjakan di pabrik-pabrik ya, di pabrik-pabrik seperti kalau di Hong Kong itu di pabrik-pabrik pembuatan barang-barang produksi, dan mereka tentunya bekerja dengan waktu yang tidak terbatas, jadi dipaksa untuk bekerja tanpa batas waktunya. Dan tentunya yang lebih gawat lagi adalah eh, mereka ini paspornya ditahan. Jadi mau mau lari tidak bisa, mau kemanapun tidak mau minta tolong juga tidak bisa karena mereka dikurung ya. Nah, nah, yang 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 lebih gawat lagi itu adalah kalau eh, mereka dipaksa untuk bekerja untuk sebagai pelayan seksual, mereka biasanya juga di drugs ya, di apa namanya, dibikin ada ketergantungan pada substan-substan seperti heroin supaya mereka tidak lari. Ini sih sebenarnya apa yang saya ceritakan ini adalah hal-hal yang apa ya, yang wajar lah, yang sudah kita semuanya udah tahu gitu ya. Eh, yang pertanyaan saya itu adalah eh, mengapa kalau kita sudah tahu itu mereka masih tetap masih tetap terjebak, masih tetap apa tertarik pada eh, human trafficker ini ya. Selanjutnya, jadi faktor-faktor daripada penjebakan ini adalah anak-anak remaja ini sangat kurang pengetahuannya tentang bahayanya. Mereka tidak waspada. Waspada itu apa artinya apa? Mereka itu em, kurang aware, kurang sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbahaya sekali. Karena tentunya orang-orang yang akan merayu mereka itu punya keahlian dan punya tujuan yang nyeleneh, di mana eh, anak-anak muda yang tidak waspada, mereka pasti akan jatuh gitu ya ke kejebakan mereka. Nah, faktor kunci yang lain adalah remaja-remaja ini ingin mendapatkan sesuatunya tanpa susah bersusah payah. Nah, ini pinjol ya. Nah, artinya mereka em, kurang pengetahuan, kurang eh, kurang gigih ya. Jadi kurang juga juga berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu tentunya mereka harus bekerja, bukan mendapatkan sesuatu tanpa bersusah payah. Ini sudah ada di eranya apa namanya sekarang ini, era generasi Z ya, atau generasi milenial ya, generasi milenial. Nah, generasi milenial ini ingin karena suka diiming-iming oleh banyaknya iklan-iklan yang ada, kok gampang banget ya mereka jadi cepet kaya gitu, bajunya bagus-bagus, dan mereka tentunya masih hidup di dalam dunia mimpi. Jadi mereka ingin mendapatkan sesuatu itu tanpa bersusah payah. Disitulah jebakannya yang terjadi ya. Dan eh, salah satu daripada faktor kunci lain itu adalah eh, faktor daripada emosi. Mereka, anak-anak remaja ini emosinya sangat rentan sekali. Emosinya tidak eh,
tidak pernah di manage ataupun dikembangkan secara eh, tertata dan baik. Jadi mereka suka iri. Dan irinya ini nanti banyak sekali, banyak iri temannya punya HP baru, temannya punya setiap kali tiap 3 bulan ganti HP, bajunya bagus-bagus, tasnya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus. Nah, frustasi-frustasi yang berdasarkan keirian ini membuat mereka itu lengah. Ya, mereka lengah dan mereka adalah mangsa yang dicari oleh para human trafficker. Ya, eh, rentan pada pikatan. Nah, janji-janji palsu yang dijanjikan oleh mereka, oleh para human trafficker ini, membuat karena irinya tadi, karena keinginan untuk mendapatkan sesuatunya tanpa bersusah payah, membuat jalan pikiran dan rasionalitas para mereka-mereka ini menjadi sangat lemah. Mereka udah nggak bisa berpikir lagi karena otaknya itu berhenti. Yang berjalan itu adalah impulsivitas ataupun impuls ataupun apa namanya bahasa Indonesia ini ya. Jadi keinginan yang keinginan yang immediate, yang segera ya. Jadi ingin segala sesuatunya mendapatkan dengan gampang, mendapatkan dengan cepat tanpa harus bersusah payah. Jadi impulsnya mereka itu nafsunya mereka itu sangat besar sekali dan emosinya yang mempengaruhi pikiran. Pikiran mereka udah nggak jalan lagi. Nah, slide selanjutnya. Nah, penyebab dari para remaja ataupun individu-individu ini jatuh pada human trafficking, isu kunci-kuncinya itu ada di dalam masalah keluarga, ya. Misalnya keluarganya mereka tidak harmonis. Nah, mereka banyak pertengkaran, banyak ketidakcocokan dengan orang tua ataupun dengan dengan kakak adik, ya. Eh, itu yang menyebabkan mereka sering berada di luar dan menjadi mangsa-mangsa yang rentan ya kepada human trafficker. Isu-isu sosial yaitu di mana banyak sekali eh, apa ya mereka teriming-iming oleh iklan-iklan yang ada di berseliweran di media dan karena mereka sedih karena berasal dari broken family ataupun family yang tidak rukun, kefrustasian mereka ini biasanya terlempar ke dalam bidang sosial. Faktor sosial dan ekonomi. Nah, faktor sosial dan ekonomi inilah yang juga membuat para korban dan mangsa itu menjadi orang-orang yang lemah terhadap ke ke terhadap pikatan-pikatan dari human trafficker. Mereka tentunya tidak ada satupun orang yang ingin tetap miskin, ya. Jadi kalau mereka ditawarin, oke, kamu sekarang bekerja di satu toko, gajimu cuma sekian. Gimana kalau kamu kerja di di pabrik-pabrik lain yang gajinya makan 2 kali lebih lipat, gitu. Ataupun 3 kali lipat ya. Tentunya mereka akan menerima tanpa mereka berpikir lebih panjang bahwa ini adalah bentuk daripada kerja paksa. Faktor yang lain adalah faktor psikologi. Dari kalau anak-anak masih remaja ataupun sudah
Apa yang kita katakan remaja itu adalah anak-anak yang berumur di bawah 20. Tetapi saya mendapati bahwa em, anak-anak yang berumur lebih dari 20 dan punya pendidikan S1, ya, mereka masih dalam status untuk mengembangkan dan menemukan jati diri mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya belum, yang dalam bahasa Indonesianya ataupun dalam bahasa Jawa, belum jadi orang, gitu ya. Belum jadi individu yang memiliki karakter yang kokoh, kepribadian yang kuat dan bisa berpikir secara rasional. Itulah yang saya sebut faktor psikologis, di mana kematangan psikologis dari seseorang itu belum selesai, belum 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 benar-benar eh, terjadi. Jadi mereka sebenarnya belum belum apa namanya, jati dirinya itu belum terbentuk. Kalaupun itu masih terbentuk, sudah terbentuk, itu mereka masih sangat lemah sekali. Jadi kalau dulu eh, zaman saya itu anak umur 18 itu udah mateng, ya. Artinya mereka sudah bisa bekerja sendiri. Saya dulu bekerja mulai umur 17 ya. Jadi saya sudah memiliki pekerjaan sendiri dan gaji ya, kerja di kantor. eh jadi anak umur 17-18 itu dianggap sudah matang dan sudah jadi orang. Kenapa sekarang para remaja-remaja ini yang saya amati sampai umur 25 ataupun sampai 30 pun mereka masih terguncang-gancing ya. Jadi dirinya itu masih sangat rentan sekali dan masih belum terbentuk. Ini disebabkan oleh keadaan dunia di mana teknologi itu berkembang sangat cepat, sehingga para individu seperti kita sendiri itu eh, tidak sempat untuk memiliki waktu untuk mengembangkan jati diri. Orang tua mereka bekerja, di sekolah juga cuman diajarin bagaimana berpikir, matematika, eh, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak diajarkan untuk mengembangkan diri mereka. Jadi sampai jadi mereka itu sebenarnya bingung mau 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 jadi apa, mau mau goal mereka itu apa. Mereka tidak pernah belajar, mereka tidak pernah belajar untuk eh, menjadi benar-benar orang yang bertanggung jawab, punya tujuan, punya arti hidup ya, dan memiliki nilai-nilai. Inilah orang-orang yang individu-individu yang faktor psikologinya masih sangat rendah. Dan tentunya kalau psikologinya itu rendah, faktor emosional sangat rentan. Suka terbawa nafsu. Ya, mereka cepat sekali eh, cepat sekali tidak bisa mengelola. Oh ya, saya tunggu sebentar, kalau apa namanya, em, saya dijanjikan sesuatu, saya akan berpikir lebih dahulu. Nah, antara emosi dan pikiran itu tidak selaras. Jadi mereka masih sangat terbawa oleh emosi mereka, di mana pikiran mereka itu terus mengikuti emosi mereka. Biasanya kalau orang yang sudah punya kepribadian yang tegar, mereka akan punya keseimbangan antara emosi dan pikiran. Tapi karena faktor rentan emosi ini, mereka lebih
terbawa nafsu ya, jadi impulsif. Nah, salah satu daripada penyebab lainnya adalah eksploitasi teknologi. Anak-anak ini menjadi cepat percaya pada apa yang ditampilkan di media sosial. Kalau kerja, lihat nih, saya udah kerja di luar negeri, saya bisa beli mobil, ya seperti begitu. Itu sebenarnya juga berapa sih orang yang memang mereka membawa banyak, mungkin gaji mereka lebih besar, tetapi membeli mobil, punya mobil, rumah mewah dan sebagainya itu hanya ada beberapa gelintir ya yang benar-benar bekerja secara legal di sana, secara uh, hukum ya. Nah, salah satu penyebab remaja juga jatuh pada human trafficker itu adalah lemahnya hukum kita. Hukum kita itu masih, menurut saya masih sangat rentan sekali untuk melindungi para remaja dan para anak-anak dan mereka yang ingin mencoba untuk keluar dari kerentanan ekonomi mereka. Gitu. Nah, salah satu dari faktor kunci yang ini adalah TKI, di mana banyak sekali anomali-anomali yang terjadi ya, dan ini semua orang pasti sudah tahu lah, pasti para pendengar hari ini yang mengikuti webinar pasti sudah tahu bagaimana lemahnya kelemahan hukum kita terhadap TKI-TKI yang ataupun para pekerja migran yang dikirim ke Timur Tengah, ke Amerika ataupun ke Asia lainnya. Selanjutnya, saya rasa sudah sampai, oke. Sebenarnya gini ya, mengapa mengapa terjadi hal seperti human trafficking di Indonesia? Beberapa sebab yang paling umum itu adalah praktek budaya. Apa sih praktek budaya itu? Praktek budaya itu sudah dari 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 sononya, dalam satu keluarga yang ada di daerah-daerah desa, di perdesaan, mereka biasanya mengirim anak-anak mereka, terutama yang sudah dewasa, yang agak dewasa, yang masih remaja-remaja, karena di sana itu sesudah SMP, kebanyakan kan SMA-nya itu belum tentu ada. Jadi apa yang mereka lakukan? Kalau mereka, anak-anak ini ditampung pun di rumah tanpa adanya pendidikan, mereka cuman begitu-begitu aja. Jadi mereka dikirim ke kota untuk mencari uang yang akan dikirimkan ke rumah. Jadi mereka menjadi salah satu breadwinner yang apa namanya, yang mencari uang untuk orang tua mereka yang masih yang sudah tua, dan adik-adiknya masih kecil-kecil ya. Ini sudah banyak sekali cerita-cerita seperti ini sudah sering kita dengar ya. Jadi ini adalah sebenarnya praktek budaya, di mana praktek budaya ini udah jadi pendarah daging di dalam penduduk di Indonesia. Orang Indonesia sendiri itu punya praktek seperti itu. Jadi kalau saya pergi ke luar negeri ketika mendaftar di TKI, itu sudah umum lah, ya, bukan satu hal yang aneh. Pendidikan rendah itu karena nah itu tadinya kalau di desa-desa mereka sampai di SMP. Nah,
anak-anak yang dengan pendidikan SMP itu daya daya rasional mereka belum berkembang. Kalaupun mereka mau pergi kuliah ataupun sekolah di kota, mereka tidak bisa masuk dengan segampang itu, dan itu perlu uang. Orang tua mereka tidak bisa memberikan ataupun membiayai sekolah mereka. Salah satu yang saya menjadi concern saya itu adalah kesadaran yang sangat rendah. Kesadaran orang Indonesia itu masih di bawah rata-rata ya. Kalau kita punya nilai nilai IQ itu, kita juga punya nilai kesadaran, dan kesadaran tentang eksploitasi, tentang bahayanya itu masih sangat rendah. Ya. Dan satu lagi adalah ketidaksetaraan daripada gender, status daripada perempuan dan lelaki. Di sini lelaki dianggap lebih berharga daripada perempuan. Jadi perempuannya menjadi mangsa-mangsa dari menjadi pelayan seksual. Dan faktor lain adalah yang sudah kita tidak bisa pungkiri adalah kemiskinan ya. Ya. Bagaimana untuk menanggulangi supaya remaja ini, slide selanjutnya, supaya para remaja ini tidak jatuh ke human trafficker, adalah memberikan kampanye kesadaran tentang risiko yang terjadi kalau mereka dengan gampang-gampangnya terpancing, ya. Baik itu melalui iklan-iklan. Kemarin itu ada yang mengatakan bahwa ada iklan-iklan yang perusahaan ini memberikan gaji sekian tanpa orang-orang yang meskipun tidak punya ijazah. Seperti itu. Saya lihat di TikTok ya, dan sangat banyak sekali. Itu semuanya adalah berita bohong. Yang kedua adalah mengadakan layanan dukungan hukum dan konseling. Anak-anak seperti begini ini perlu wadah di mana mereka itu bisa dengan mudahnya, mungkin Kalista juga bisa memberikan satu ruang lingkup di ruang untuk anak-anak remaja ini tahu bagaimana sih mereka kalau ada sesuatu ini, saya mau konseling dulu deh, saya mau tanya tentang hukumnya. Nah, ini wadah ini tidak banyak ada di Indonesia, dan mereka juga anak-anak remaja ini tidak tahu. Jadi melipat gandakan daripada memberikan iklan-iklan palsu, mending kita melipat gandakan layanan hukum, dukungan hukum dan konseling ini kepada anak-anak remaja ini. Ya. Penanggulangan yang selanjutnya adalah economic empowerment. Anak-anak itu bisa daripada dibawa ke bekerja di sana ataupun magang di luar negeri, kita melakukan pelatihan kejuruan di mana bisa ditangani oleh pemerintah ataupun oleh instansi-instansi lainnya dalam dengan melatih pelatihan kejuruan, karena mereka memerlukan keterampilan untuk bekerja. Dan hal yang lain adalah bekerja secara internasional, melacak jaringan-jaringan human trafficker ini. Strategi perorangan untuk yang ditujukan kepada remaja adalah membentuk jati diri mereka yang kokoh, dan ini diperlukan para psikolog ataupun para konselor untuk melatih mereka. Salah satu lagi adalah memberikan mereka pendidikan untuk mencerdaskan emosi. Kami lanjutkan oleh saudara kita Indra Dewantara. Ya, pendidikan kecerdasan emosi, di mana mereka bisa merelated antara emosi dan pikiran dan rasional mereka. Dan satu lagi yang tadi saya bilang second concern adalah kecerdasan kesadaran.
memberikan nilai-nilai hidup dan moral itu sangat penting dan sudah sangat jarang sekali pendidikan nilai hidup dan moral ini biasanya bersangkutan dengan nilai-nilai budaya, di mana nilai-nilai budaya ini sudah sangat terhapus dari kehidupan kita ini. Strategi secara tadi adalah perorangan, sekarang ada strategi pencegahan secara nasional. Tentunya bisa dilakukan oleh negara Indonesia adalah empowerment dan prevention. Slide selanjutnya. Penyuluhan di tingkat-tingkat pedesaan dan tingkat-tingkat yang lebih bukan perkotaan. Perkotaan juga sangat perlu sekali, tetapi yang lebih penting adalah penyuluhan di tingkat pedesaan. Ini sebenarnya nanti akan dibahas oleh Kalista untuk mungkin webinar ketiga ya, kalau saya masih ingat. Dan kolaborasi secara tingkat nasional dan internasional itu adalah organisasi-organisasi seperti IOM itu ada di Indonesia, seperti Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak kalau nggak salah. Nah, itu perlu sekali beritanya diekspos secara gencar ya supaya orang-orang itu tahu. Nah, ini sangat sedikit sekali yang mengetahui tentang apa namanya adanya wadah-wadah seperti ini. Dan yang paling penting adalah semoga penyuluhan pendidikan itu juga dilakukan di sekolah-sekolah. Sampai di sinilah webinar saya dan presentasi saya tentang human trafficking ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baik, langsung saja nih kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan audio atau bisa dengan secara raise hand ya Bapak dan Ibu. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk dapat mengisi link absensi yang sudah di-share di room chat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, dipersilakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin bertanya mengenai human trafficking yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi, itu banyak banget nih yang sudah disampaikan tadi kan, ada tentang bentuk-bentuk human trafficking, penyebabnya, faktor-faktornya. Silakan ya Bapak dan Ibu. Kelihatannya masih Mungkin malu-malu. masih malu-malu sepertinya Ibu. Silakan ya Bapak dan Ibu ingin bertanya, bisa dihidupkan secara langsung ini untuk mikrofonnya. Atau dengan raise hand, atau bisa juga ditulis pertanyaannya di room chat. Dipersilahkan ya Bapak dan Ibu. Itu ada Bapak Sarkoni ya? Atau siapa? Ini siapa ini? Oh, Bapak Zarkoni. Baik, Bapak. Silakan Bapak untuk menghidupkan audionya, Bapak. Halo. Halo, Ya, selamat Pak. pagi Bapak. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Izin bertanya, Bu, terkait pemantauan kita terhadap anak-anak remaja ya. Kira-kira kalau kita kayak seumpama media sosial, contohnya WA, itu WA anak kita itu sama kita disadap nih seumpama. Demi kebutuhan kita supaya kita tahu nih dia kemana, dia ngapain, kemana, semua komunikasi itu dia tahu, apa supaya kita tahu gitu. Kira-kira itu kita bisa kena undang-undang ITE enggak ya? Kalau begini, kalau menurut saya karena anak, misalnya ini anak kandung kita ya, kita kan Ya, betul. bertanggung jawab pada anak kita sampai umur batas umur tertentu. Jadi sebenarnya menurut saya sih ini bisa ditanyakan lagi kepada yang lebih tahu. Menurut saya sih tidak akan terkenakan karena
tidak akan terkenakan hukum IT. Karena begini, kecuali kalau di luar negeri memang ya bisa. Jadi seorang anak itu meskipun umur berapapun bisa melaporkan gurunya, bisa melaporkan orang tuanya pada ini. Karena hukum mereka sudah benar-benar sulit ya. Kalau di kita kan masih hukum IT ini masih baru sekali ya, dan berubah-berubah terus kan. Ya, Jadi betul. dan kalau di luar negeri itu orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Jadi yang dihukum itu sebenarnya juga orang tua dan anak ya, gitu. Jadi kalau masih di bawah umur ya menjadi tanggung jawab kita dan itu menjadi kesepakatan dari masing-masing keluarga ya, gitu Pak. Baik. Ya, bahkan saya sempat ngobrol-ngobrol sama temen yang ahli di bidang IT gitu. Untuk kedepannya kan istilahnya generasi anak-anak, terutama kayak seusia saya sekarang kan anak kita nanti lebih canggih lagi. Kadang-kadang sampai berpikir, apa kita pasangin GPS saja ya gitu di kendaraannya atau apa. Sampai segitunya gitu. Nah, saya sebagai konselor begini, eh, Pak, sebenarnya dengan memasang GPS dan sebagainya itu kita sebenarnya lebih mendorong anak-anak itu untuk menjadi lebih pintar, apa namanya, menggunakan otak mereka itu untuk hal-hal yang menurut saya kurang baik ya. Jadi kalau ada terjadi seperti ini, sebaiknya kita berikan, justru mereka itu kita berikan penyuluhan dan kesadaran betapa bahayanya, ya bahayanya hal-hal seperti ini. Dan inilah yang menurut saya sih akan merekatkan hubungan keluarga dan itu sebenarnya nggak perlu waktu yang terlalu lama antara orang tua dan anak ya. Sebenarnya tuh di situ kuncinya tuh eh, kuncinya tuh ada di keharmonisan keluarga sih sebenarnya. Ya, Baik, baik. Terima kasih. makasih. Oke, terima kasih Bapak Zarkoni atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya juga nih. Apakah human trafficking pelakunya cenderung dari luar negeri saja ini, Bu? Atau memang ada yang dari dalam negeri juga gitu? eh Begini, human trafficker ini eh, em, banyak banyak dari luar negeri, tetapi mereka bekerja sama dengan di Indonesia loh. Bagaimana apa namanya mereka akan mengeluarkan remaja-remaja ini? Mereka biasanya justru di tempat kita sendiri itu udah ada agennya, bukan cuma dari sananya. Dari sananya sih cuma menampung doang. Di sininya di Indonesia sendiri itu udah banyak antek-anteknya ya ini ya agent-agent di mana mereka mencari di desa-desa terutama ataupun di perkotaan di kota-kota besar. Kalau kota-kota besar itu lebih levelnya levelnya jauh lebih tinggi terutama untuk pelayan seksual. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya Ibu. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan ya Bapak dan Ibu. Mumpung ini ada pemateri kita yang luar biasa, manfaatkan gitu kan kesempatan untuk bertanya gitu. Baik, silakan Bapak dan Ibu ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan audionya gitu kan, ataupun ditulis di room chat kita Bapak dan Ibu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Kita sharing-sharing aja nih Ibu. Jangan terlalu tegang ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita santai saja ini diskusinya. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu gitu kan, ada anak-anaknya masih SMP, SMA, itu kan rentan banget ya Bu Fida ya.
Nah, Iya, mungkin betul bisa sekali. tuh sharingkan gitu. Sebenarnya juga tadi kan saya bilang faktor ekonomi ya. Sebenarnya faktor ekonomi rendah itu memang lebih rentan daripada faktor ekonomi yang keluarga Iya. ataupun orang-orang yang lebih ekonominya lebih tinggi ya. Cuman itu tidak melindungi juga ya, karena banyak sekali sekarang faktor psikologis yang membuat anak-anak itu sendiri bisa terjerumus ke dalam tangan dari para human trafficker. Hmm. Oke, mungkin saya agak sedikit tertarik ya Bu dengan pembahasan Ibu tadi yang cerita yang dari Ibu yang 25 tahun yang lalu. Kalau itu apa ya? Waktu itu kan belum ada yang HP seperti itu untuk menghubungi gitu ya Bu ya, 25 tahun yang lalu kan sudah lama banget ya Bu. Dan sekarang ini kan sudah ada gadget ya Bu ya, dan itu pasti kasus-kasus seperti human trafficking ini kan bakal lebih merajalela gitu kan Bu, lebih banyak gitu daripada 25 tahun yang lalu. Nah, itu untuk anak-anak SD sekarang pun itu kan sudah memakai gadget ya Bu. Nah itu gimana Bu cara kita untuk mencegah gitu kan? Kalau misalnya yang dari yang sudah Ibu paparkan mungkin itu lebih ke anak-anak remaja ya Bu ya. Anak-anak remaja yang memang sudah SMK ataupun mungkin sudah kuliah gitu. Kalau untuk anak-anak kecil-kecil ini Bu yang mungkin masih mudah banget diiming-iming dikasih 20.000 mungkin udah tergait gitu. Atau dikasih diisiin saldo gitu. Saldo untuk ataupun paket kuota kan pasti mereka cepet banget tuh Bu tergait gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Itu gimana Bu cara menanggulangi atau mencegahnya gitu Bu? Kita sebagai orang tua gitu, sebagai kakak ataupun sebagai teman gitu. Nah, untuk anak-anak yang masih kecil-kecil ya, ini biasanya salah satu teknik daripada human trafficker untuk anak-anak ini adalah penculikan, ya, penculikan. Eh, dan bukan apa namanya pemancingan ya, mereka pasti akan dipancing, tetapi kebanyakan anak-anak kecil ini diculik ya. Itu sudah terjadi, mereka tidak bisa dipancing seperti anak-anak remaja. Biasanya anak-anak ini diculik, jadi tergantung daripada kakak-kakak mereka itu memberikan kalau di luar negeri mereka begini mengatakan setiap anak kecil ya, anak kecil itu dari 2 tahun mereka dikatakan jangan berbicara dengan orang asing, jangan mau menerima sesuatu dari orang asing. Ini diterus-terusan. Jadi mereka itu kalau ada orang asing langsung kabur gitu. Kalau Benar anak-anak sekali. kita karena budaya kita, nah mereka itu justru mendekat kan, Iya Bu, betul sekali Bu. ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu perlu hal-hal yang dirubah sesuai dengan zaman ya. Ini ada yang tanya lagi Mbak Nilam, di desa It- saya cenderung mindset orang tua bahwa bekerja di luar negeri itu adalah yang istimewa. Iya, makanya ini tadi yang saya katakan adalah praktek budaya itu. Jadi mereka bangga banget gitu ya. Ada yang ini anak saya kerja di luar negeri gitu ya. Pernah terjadi, saya waktu itu ada di negara Fiji ya. Suami saya ditempatkan di Fiji. Nah, saat tiba-tiba itu pergi ke pasar, saya menemukan beberapa orang laki-laki yang masih muda-muda sekitar 18-an, 18-20-an lah. Ada di pasar, mereka ngomong bahasa Indonesia. Saya kaget kan. Saya kaget, saya deketin, mereka lagi duduk-duduk gitu loh. Terus saya tanyakin dari Indonesia ya? Iya, saya dari Indonesia katanya gitu. Eh, Terus dia langsung mereka tuh langsung tiba-tiba nangis gitu. Eh, Teriak-teriak, ibu dari Indonesia juga, ibu dari Indonesia, tolongin kami katanya begitu. Nah saya terus akhirnya di Fiji waktu itu belum ada perwakilan Indonesia ya. Jadi kita di Fiji itu waktu itu masih ada ILO, jadi apa itu namanya Badan Tenaga Kerja ya. Badan bukan tenaga ILO apa ya, lupa saya. Nah ternyata anak-anak ini diiming-iming kerja di kapal pesiar ya.
Nah, ternyata mereka kerja di kapal penangkap ikan. Nah, gimana tuh kalau begitu? Ya, diiming-iming kerja di kapal. Oh ya nanti kamu nanti kapalnya itu ada di daerah sana katanya gitu. Dan bukan di daerah Indonesia. Jadi kamu dinaikin ke kapal ini dulu, baru nanti ke kapal yang selanjutnya. Nah, sesudah antar di kapal, bagaimana mereka keluar dari kapal itu? Kebetulan kapal ini lagi merapat untuk kapal ini penangkap ikan ya, dari negara lain ya. Jadi pada saat mereka merapat di Fiji untuk menurunkan ikan-ikan yang sudah ditangkap dan mereka tangkap sendiri, mereka lari kabur di situ. Nah, ini mereka nggak punya paspor, nggak punya duit, mereka jadi gelandangan. Kebetulan saya jalan-jalan di pasar, coba nggak gimana itu? Berarti usianya masih muda banget ya itu Ibu ya? Iya, ini laki-laki semua kan. Nah, juga nggak jadi human trafficking ini proporsi antara perempuan dan laki itu hampir sama lah. Iya. Oke. Bu, ini mungkin ada lagi nih Bu yang tanya ini Bu di room chat. Iya. Ibu untuk ke depan bisa di-sharekan apa yang masih perlu dilakukan untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif Bu gitu kan. Karena merubah mindset apalagi orang tua itu masih sangat susah untuk dilakukan. Nah, mungkin ini kan berkaitan tentang mindset orang tua nih Bu. Nah, Itu kira-kira ya untuk tentang mindset orang tua, kita kalau mindsetnya kita itu masih fix mindset yang dikatakan oleh orang para ahli ya, kita perlu merubahnya menjadi flexible mindset karena dunia ini bergerak sangat cepat sekali. Ya kemarin tahun lalu aja yang namanya ChatGPT itu hanya ada satu, sekarang ada ratusan. Kalau kita punya fixed mindset, ya kita tidak akan selamat dari perkembangan yang ada sekarang ini. Salah satu dari usaha yang perlu dilakukan kalau mindsetnya nggak mau dirubah itu adalah meminta kita sebagai rakyat kita punya hak untuk meminta kepada pemerintah untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang sangat besar untuk ibu-ibu. Tetapi apakah untuk orang tua? Tetapi apakah orang tua ini juga mau datang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke mindset mereka. Nggak perlu. Nggak ini kan gitu. Jadi kesadaran daripada orang tua itulah yang perlu, menurut saya sih kesadaran, ya kesadaran yang perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Karena kesadaran baik terhadap hukum, baik terhadap perubahan dunia, baik terhadap climate change di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Menurut saya sebagai yang menangani mindset orang-orang gini karena saya seorang konselor, menurut saya sekarang tidak tadinya kan ada gini. Oke, kita menumbuhkan IQ ya, kecerdasan. Kita menumbuhkan emosi, kecerdasan emosi. Ini sekarang zamannya menumbuhkan kesadaran di situ. Semoga membantu pertanyaannya, ibu-ibu. terima kasih banyak Ibu. Ini banyak banget yang sudah di-sharingkan untuk kita Mau semua ya. bertanya boleh Bu? Oh, silakan Bapak. Ya, Silakan. ada dua hal nih yang saya mau tanyakan nih ke Ibu nih. Yang pertama, ini sebenarnya menimpa tetangga saya. Jadi dia itu punya anak berkebutuhan khusus. Mungkin dia merasa punya anak berkebutuhan khusus itu apa ya, suatu beban bagi dia. Akhirnya anak itu dibawa jalan ke suatu tempat di perempatan lampu merah, ditinggal pergi. Nggak tahu itu diambil sama siapa anak itu. Kemudian saya pernah menemukan dia di suatu tempat, terus saya laporkan ke orang tuanya, tapi orang tuanya tuh diem aja. Dia bilang dengan alasan, oh itu mungkin bukan salah lihat Pak, itu bukan anak saya atau gimana, anak saya hilang nggak tahu kemana. Saya tahu persis itu anaknya dia. Nah itu gimana ya kalau ini terjadi di dalam negeri ya, mungkin kalau kita berbicara di luar negeri ya mungkin ada juga yang di dalam negeri. Nah ini saya punya kisah yang di dalam negeri.
Nah, itu gimana? Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau yang dipekerjakan tidak sesuai itu masih mending ya. Ada kasus human trafficking yang modusnya itu bukan masalah pekerjaan, tapi diambil organnya tuh. Bahkan di Kamboja kalau nggak salah, itu sampai ada orang diambil ginjal-ginjalnya tuh buat dikasih bayar, diiming-imingin bayaran berapa tuh di daerah Kamboja tuh di sana. Nah, itu gimana tuh Bu? Dua kasus itu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Damar. Tadi saya sudah membicarakan tentang kerentanan hukum kita ya. Apa namanya, anak itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Kalaupun anak itu cacat ataupun cacat mental ataupun memiliki kebutuhan khusus, kita tetap aja sebagai orang tua kita bertanggung jawab. Nah, kalau di luar negeri ya tetap ya, kalau misalnya Bapak menemukan anak ini ya, terus Bapak bawa pulang, Bapak kasih lagi ke keluarga di mana orang tua keluarga ini. Dan tentunya kalau mereka menolak, ya kita bisa meminta bantuan hukum. Ya. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu ini anak saya juga bekerja di satu instansi kebutuhan khusus ya. Jadi mereka itu sebenarnya gini, kalau tidak ada badan yang besar, jadi kita bisa menyerahkan pada anak itu untuk diambil menjadi anak negara. Ya, saya nggak mau lagi gitu. Jadi itu ada yang kita sebut anak negara, anak yang diasuh oleh negara, ditinggalkan oleh orang tuanya itu ada. Tetapi kalau orang tuanya masih sayang, masih cinta pada anaknya meskipun anaknya itu cacat, mereka punya juga badan-badan kecil-kecil di mana anaknya itu setiap hari ditaruh untuk diajari sesuatu oleh instansinya. Itu yang satu ya Pak. Jadi memang hukum kita itu sangat lemah, belum sampai ke sana. Dan ini apa namanya, perlu kita beramai-ramai juga Mohon meminta izin mau bagi pemerintah. menambahkan Bu, kebetulan Ya, yang kejadian itu suaminya itu seorang polisi, mohon maaf. apalagi begitu ya. Nah itu dia. Jadi dia sebenarnya tahu bahwa kelemahan hukum kita, Pak. Jadi dia nggak bisa ini nggak bisa diapa-apain gitu. Apalagi dia adalah sebagai seorang yang sebenarnya penegak hukum ya. Nah itu kelemahan dari hukum kita. Nah, untuk organ-organ itu ya tadi saya juga menceritakan tentang salah satu daripada human trafficking adalah mereka menculik orang-orang untuk organnya dijual. Tetapi ada juga mereka yang dengan rela menjual organ mereka loh ya. Gitu. Dan biasanya penculikan-penculikan itu apa namanya? Yang terjadi adalah menjual organ ginjal, terus paru-paru, terus kornea, ya. Itu yang tiga ini yang membuat orang itu tidak mati, tidak meninggal, cuman ya mereka akan tetap bisa hidup, cuman ya itu tadi dan kalau di Indonesia, saya masih belum mendengar maraknya ya penjualan organ. Yang terjadi itu adalah di India, di mana di China itu banyak sekali human trafficker yang khusus hanya untuk penjualan organ-organ ini. Ya kita memang lagi-lagi kembali ke hukumnya. Begitu Pak Damar. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Damar atas pertanyaannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan karena kita juga punya keterbatasan waktu untuk sesi diskusi kita. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sama satu lagi Bu, saya ada sebuah cerita. Ini kejadiannya juga di dalam negeri sih sebenarnya.
ya saya sebut aja X lah ya. Jadi dalam suatu proyek konstruksi, ya saya nggak tahu ya, ini dari temen ya, itu ada semacam tanda titik harus ada tumbal ya. Nah, dia itu ngambilnya dari orang-orang kampung atau dari gembel-gembel jalanan atau di lampu merah. Modusnya itu diajak, setelah itu dicekokin, dimasukin ke dalam cor-coran konstruksi, langsung ditiban pakai semen. Nah, itu gimana ya Bu kalau kayak gitu ya Bu? Saya ngeliat itu Bu. Mohon mungkin kalau secara hukum kan itu juga antara bisa terdeteksi atau tidak terdeteksi ya kasus-kasus kayak gitu ya. Saya ini pengakuan dari beberapa temen tuh ada yang bilang gitu ya, taruhlah di suatu daerah gitu. Jadi dia dalam bikin jembatan apa konstruksi ya ada semacam ritual apa, dicari yang itu masukin ke dalam cor-coran beton, orang itu udah mungkin udah dicekokin apa miras, nggak bisa ngapain, langsung dalam keadaan hidup-hidup Bu dicor gitu. Saya melihatnya itu sangat gimana ya, tapi saya lihat tidak ada apa ya, entah itu tahu atau mungkin memang belum terkuak ke ceritanya. Mungkin mohon pencerahannya Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Damar. Begini nih, orang-orangnya sudah sampai tega-teganya ya, tega-teganya untuk membunuh sesama manusia. Dan ini kan sebenarnya ini mereka itu sebenarnya yang melakukannya, yang mengecor, yang mengisi cor-coran itu, mereka juga disuruh kan pasti oleh yang kepalanya lagi juga perusahaan konstruksi yang lebih besar. Jadi inilah di negara kita ini sistem kemanusiaan yang dianggap sebagai sesama manusia itu masih sangat rentan. Jadi orang-orang yang gembel-gembel itu, mereka itu tidak punya wadah. Mereka terpaksa hidup seperti itu ya. Kalau di luar negeri menjadi gembel itu pilihan, ya. Karena ada wadahnya. Wadahnya itu adalah mereka setiap malam itu ada bus yang menjalan mencari semua ini. Jadi busnya itu ada rutenya dan mereka ditampung untuk tidur, ditampung untuk mandi, dikasih pakai baju-baju. Tapi kalau mereka tetap mau menjadi gembel, itu adalah pilihan. Ya. Jadi inilah yang membuat orang-orang yang seperti tadi gembel-gembel tadi yang mungkin juga diiming-iming ya, dikasih duit apa segala macam, dibawa ini sebuah penculikan. Jadi dibawa ke satu tempat terus dicekokin dengan miras ya. Kita sebagai orang awam itu tidak bisa ya tidak berdaya lah ya. Yang bisa melakukan ini adalah dalam skala yang lebih besar adalah negara dan penegak hukum. Mestinya yang dihukum itu adalah perusahaan konstruksi ini, kontraktor ini, menurut saya gitu. Oke Mbak Nila, mungkin bisa ditutup saja karena saya ada. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih tadi ya kepada Pak Damar, tadi banyak banget juga yang sudah di-sharingkan ya Bapak ya. Oke, karena kita keterbatasan waktu juga dan sudah pukul 11.28 ini ya Bapak dan Ibu, mungkin kita akan langsung closing statement nih dari narasumber kita. Mungkin apa Bu ini yang mau disampaikan untuk peserta webinar kita pada kesempatan siang hari ini Bu? Pesan saya Closing cuma satu ya, kecil saja adalah kita hidup di Indonesia, kita punya sistem budaya di mana budaya kita adalah budaya komunitas,
Jadi saya berharap para individu-individu Indonesia itu saling menjaga sesamanya. Ya, tadi seperti Pak Damar katakan ya, seperti misalnya seperti itu. Jadi kita menjaga kalau di dalam lingkup satu lingkup kompleks misalnya, kalau ada orang asing ataupun ada orang yang mencurigakan, waspadalah, jangan cuma didiemin. Itu adalah menurut saya adalah kebajikan kita, kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia untuk saling menjaga satu sama lainnya secara kemanusiaan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah memberikan closing statement yang sangat luar biasa. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk webinar kita. Selanjutnya, mungkin kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu sebelum kita tutup ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasi bersama. Oke, silahkan ya Bapak dan Ibu dibuka dulu kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, sudah siap semuanya Bapak dan Ibu? Oke, baik. Mungkin langsung saja ya kita dokumentasi. Bapak dan Ibu mungkin bisa tangannya berbentuk huruf C seperti ini. Ini adalah lambang untuk Kalista Foundation. Baik. Oke, sama-sama kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Senyum. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Senyum. Oke, gaya bebas. Yuk. 3, 2, 1. Senyum. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Dan juga sedikit informasi tambahan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi. Yakni ada di Bandung, di Bali, dan juga untuk membantu anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi serta mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Maka kami membutuhkan uluran tangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menyumbangkan secara natural seperti buku bekas, meja, laptop dan yang masih layak pakai, atau bisa secara finansial seikhlasnya ya Bapak dan Ibu, melalui link akan di-share melalui room chat. Baik. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang sudah membersamai kita pada pembelajaran yang sangat berharga pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta webinar sudah sangat interaktif dari awal hingga akhir sesi. Oke, sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kami infokan kepada peserta bahwasanya webinar Kalista Foundation selanjutnya akan ada kembali di tanggal 19 Juni nanti dengan tema mengenal kasus human trafficking dan pencegahannya. Harapannya Bapak dan Ibu juga dapat turut hadir dalam webinar tersebut. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara hari ini bisa menginspirasi kita semua. Saya Nilam, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fida. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di webinar kita. Beri semangat baru jiwaku, beri kicauan menusuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.
pasti bisa.